pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita mempelajari huruf makharijul huruf hijaiyah, yang mana di situ hurufnya satu sisinya adalah ujung lidah. Nah sekarang pun juga sama, kita mempelajari satu sisinya juga di ujung lidah. Nah tetapi kemarin bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah sekarang kita mempelajari pangkal gigi seri bawah. Baik, jadi urutannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ayyuhal ikhwah, para jamaah, azani Allah wa ikum jami'an, bapak-bapak dan ibu-ibu beserta pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, daripada karunia nikmat, rahmah, inayah, waktu luang, hidayah, dan juga nikmat-nikmat yang sangat banyak yang mungkin kita tidak mampu menyebutkannya dan bahkan kita tidak mampu menghitungnya, yang mana kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah perkara yang penting untuk kita sadari dan selayaknya menjadikan kita, setiap diri kita itu sadar akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan akan adanya sesembahan yang berhak disembah, plus kita mempercayai setiap apapun yang diberitakan, apapun yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari risalah Al-Qur'an dan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, sebagai kalimat muqaddimah, pada zaman sekarang, zaman yang penuh dengan gelombang fitnah, zaman yang penuh dengan cobaan, yang mana cobaan ataupun fitnah tersebut itu adalah mempunyai hikmah yang sangat besar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah-fitnah yang ada pengen menanyakan kepada kita semuanya dan pengen menampakkan kepada kita semuanya siapa yang jujur dan istiqomah dan percaya terhadap apa yang menjadi isi risalah terlebih Al-Quran itu. Karena tolong catat baik-baik, pada zaman sekarang itu lebih sulit meyakinkan kebenaran Al-Quran kepada orang yang mengaku berpedoman dengan Al-Quran. Atau kalau kita bikin makna yang lebih luas, pada zaman sekarang ini sulit banget meyakinkan tentang kebenaran Islam kepada orang yang mengaku dirinya Islam. Nah, itu boleh dibuktikan. Itu boleh apa? Boleh dibuktikan. Itu zaman sekarang itu zaman yang susah meyakinkan, atau bahkan kita itu lebih susah meyakinkan kepada orang Islam akan kebenaran Islam. Paham ya Pak? Maksudnya zaman sekarang adalah zaman yang mana kita di posisi susah meyakinkan akan kebenaran Islam kepada pemeluk Islam. Dan ini terjadi, Pak. Dan ini apa? Terjadi.
Betapa banyak sekarang orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Betapa banyak orang yang sekarang tidak percaya kalau agama satu-satunya yang diridhoi Allah itu adalah Islam. Dan betapa banyak orang zaman sekarang, orang yang mengaku Islam, titelnya pun juga di akademiknya di Universitas Islam, tetapi mereka mengakui semua agama sama. Dan mereka mengakui bahwasanya kitab Al-Quran sudah tidak relevan lagi, sehingga umatnya tidak perlu mempelajarinya lagi. Ini wahada waqi'ul yaum, ini adalah perkara yang terjadi hari ini. Sehingga banyak kaum muslimin yang jauh dari garis tuntunan agamanya. Makanya kita katakan tadi, zaman sekarang itu zaman yang sulit meyakinkan kebenaran Islam kepada pemeluk agama Islam itu sendiri. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun hanya memilih orang-orang yang di akhir zaman ini benar-benar yang istiqomah dan insyirahus sadr, yang hatinya luas, dadanya luas, untuk benar-benar mudah melangkahkan kakinya, mudah mengikhlaskan hatinya untuk mempelajari agama Islam ini. Sehingga siapa saja yang istiqomah di atas ajaran Islam yang benar, maka itu sesuai apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya untuk menerima agama Islam ini. Wa may yurid an yudillahu, dan barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kesesatan bagi dia, maka yaj'al sadrahu dayiqan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dada-dadanya itu sempit, sesek, sangat sulit sekali untuk menerima agama Islam ini. Ayat ini jadikan sebuah timbangan untuk kita bersama. Selama ini kita itu mudah atau sulit di dalam mempelajari agama Islam, di dalam mengamalkan agama ini, mudah atau sulit? Kalau mudah, itu alamat kebaikan. Kalau sulit, berarti itu adalah alamat keburukan. Alamat apa? Keburukan. Maka ringankan langkah kaki kita, benar-benar maksimal beramal soleh sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan melalui Al-Quran. Kemudian wajib bagi kita untuk mempelajari Al-Quran itu baik tilawatan wa fahman wa amalan wa da'watan, yaitu mempelajari Al-Quran itu yang pertama tilawah, mempelajari, membaca seperti ini. Kemudian fahman, mempelajari, memahami Al-Quran itu. Kemudian wa tadabburan wa amalan, yaitu kemudian beramal. Kemudian wa da'watan, kemudian mendakwahkan Al-Quran tersebut. Nah, inilah 4 catatan penting di dalam kita mempelajari Al-Quran. Yang pertama adalah tilawah, mempelajari tata cara membacanya, tata cara menghafalkannya termasuknya. Kemudian fahman wa tadabburan, mempelajari pemahaman isi daripada Al-Quran itu. Kemudian wa amalan, mempelajari, mengamalkan, sedikit demi sedikit harus berani mengamalkan Al-Quran itu. Kemudian wa da'watan, kemudian mendakwahkan Al-Quran ini, baik dakwah secara mujmalan wa tafsilan, baik secara mujmal ataupun tafsil. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu dan para jamaah azani Allah wa ikum jami'an, muqaddimah yang mungkin itu sebagai tausiah nasihat buat saya pribadi dan kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap langkah kaki kita di dalam mempelajari Al-Qur'anul Karim. Baik, kita akan melanjutkan materi pembahasan yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahasanya pada pertemuan yang lalu kita mempelajari makharijul huruf, poin yang H, atau di halaman 21 dari kitab Tajwid Asy-Syafi'i, yaitu huruf tarful lisan ma'a usul as-sanaya al-ulya, yaitu ujung lidah bertemu dengan usul. Usul itu artinya pangkal, pokok. Nah, istilah ya pangkal gigi seri atas. Nah, jadi
jadikan sebuah pemahaman catatan yang benar. Jadi ujung lidah dipertemukan dengan pangkal gigi seri atas. Nah, kemarin kita berikan catatan, kalau ujung lidah dipertemukan dengan pangkal gigi seri atas, bahwasanya kemarin ada catatan apa? Yang pertama, bahwasanya ujung lidah tersebut harus benar-benar menyentuh giginya. Jangan sampai terlepas daripada gigi atas tersebut. Contoh, nah kalau kita isyarahkan, alamatkan seperti ini, seandainya kita katakan ini gigi atas, kemudian kita ujung lidah, ini seandainya kita katakan ujung lidah, kemudian di atasnya berarti apa? Tidak mengenai pangkal. Dia di mana kemarin? Di langit-langit atas, bukan di pangkal gigi seri atas. Kalau dikatakan pangkal gigi seri atas berarti harus mengenai bagian daripada giginya, gitu loh. Paham ya Pak? Saya ulangi, saya ringkas. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Yaitu torful lisan ma'a al-usul as-sanaya al-ulya, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, gitu kan? Yaitu ujung lidah, pangkal gigi seri atas. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini, mohon maaf. Nah, ini gigi. Kemudian nah, seandainya kita katakan ini gigi seri atas, berarti yang dikatakan pangkal mengenai pangkal gigi seri atas yang menjadi catatan adalah harus benar-benar kena dari bagian giginya, karena disebut apa? Pangkal. Nah, pangkal. Maka jangan sampai kita itu meletakkan ujung lidah di posisi yang kedua ini, salah. Nah, di posisi yang kedua ini, yaitu di langit-langit atas. Nah, itu yang menjadi catatan. Kenapa? Karena banyak orang yang mengucapkan huruf-huruf tersebut, karena hurufnya yang kemarin kita pelajari adalah pertama to, kemudian apa? Dal, kemudian apa? Ta. To, dal, kemudian apa? Ta. Kenapa? Ada yang mengucapkan dengan metode yang seperti ini. Nah, itu tertandai dengan contoh ketika pengucapan dal kemarin. Kita kemarin sedikit panjang membahas tentang huruf dal. Jadi huruf dal terucap contoh da. Ini salah. Da. Dan itu boleh dibuktikan kalau kita mengucapkan dal dengan kalimat ini, da, di, du, huda, ahadu, ahada, ahadi. Nah, itu terucap dengan apa? Menggunakan punggung lidah dia. Punggung lidah dengan apa namanya? Langit-langit atas, bukan ujung lidah. Seharusnya dia mengucapkan dal itu menggunakan ujung lidah, pangkal gigi seri atas, sehingga terucap da, di, du, ad, ahada, ahadi, ahadu, bukan ahada. Nah, ahada, di, du, ad. Nah, ini kurang tepat. Seharusnya ahada. Baik. Kita ucapkan dal. Coba da. Jadi tidak terucap da. Tolong dibedakan dari simak. Nah, pertemuan yang lalu kita sampaikan apa? Bahasanya mempelajari tahsin ataupun tajwid, selain kita mampu mempelajari, memahami materinya, harus mampu peka terhadap di dalam masalah pendengarannya. Jadi bukan terucap da, di, du, tapi da, di, du, de, bukan de, beda. Nah, ini tolong dibedakan. Yuk kita ucapkan da, coba. Bukan da ya, tolong diingat. Tapi da lagi. Di, du, ad. Coba. Alhamdu. Minallahi ahada. Allahus samadu. Lam yalid wa lam yuladu. Coba. Nah, bukan lam yalid wa lam yuladu. Enggak. Du, di, du, da. Enggak. Tapi da, di, du, ad.
Nah, ini tolong dibedakan daripada sisi simaknya, pendengarannya. Taib. Kemudian ta kemarin sudah kita bahas, yang mana pada intinya punggung ujung lidah atau ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Nah, catatan pangkal di situ melazimkan mengenai bagian daripada gigi atas tersebut, pangkal gigi seri atas. Baik, kita masuk di poin I, yaitu poin I, yaitu ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah. Baik. Yaitu kita masuk di poin selanjutnya. Kalau tadi dikatakan bahasanya to dal ta itu adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah, sekarang kebalikannya. Sekarang apa? Kebalikannya. Yaitu kita membahas tentang ujung lidah bertemu dengan apa di situ? Pangkal gigi seri bawah. Itu ujung lidah, itu apa? Torful lisan kalau dalam bahasa Arabnya. Torful lisan ma'a al-usul as-sana ya as-sufla. Nah, ini kalau bahasa Arabnya torful lisani ma'a usuli sana ya as-sufla. Baik. Wa harfuhu, adapun hurufnya adalah sin, kemudian apa Pak? Shad, kemudian apa? Zain. Baik. Nah, baik. Pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya kita mempelajari huruf makharijul huruf hijaiyah, yang mana di situ hurufnya satu sisinya adalah ujung lidah. Nah, sekarang pun juga sama, kita mempelajari satu sisinya juga di ujung lidah. Nah, tetapi kemarin bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Nah, sekarang kita mempelajari pangkal gigi seri bawah. Baik, jadi urutannya seperti itu. Jadi kemarin kita mempelajari sama-sama ujung lidah. Sekarang pun ujung lidah, kemarin pun ujung lidah. Tapi bertemunya apa? Kemarin pangkal gigi seri atas, sekarang kita mempelajari pangkal gigi seri bawah. Nah, sekali lagi yang dinamakan pangkal gigi seri bawah berarti yang menunjukkan ada bagian gigi yang terkena di situ. Nah, sebagian para ulama mengatakan boleh di pertengahan gigi atau di ujung gigi bawah, ujung gigi seri bawah. Tetapi kita mengikuti buku terlebih dahulu, bahasanya di situ bertemunya ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, hurufnya apa? 3. Nah, diingat-ingat, hurufnya 3. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah, hurufnya ada 3. Apa itu? Sin, shad, kemudian apa? Zain. Itu sin, shad, kemudian apa? Zain. Baik, itu pengucapannya. Nah, pelajari dulu, yaitu torful lisan. Torful lisan itu artinya ujung lidah, torf lisan ma'al usul as-sanaya, bertemu dengan usul as-sanaya. Usul sanaya itu apa? Usul itu artinya pangkal, sanaya itu adalah gigi seri, sufla itu apa? Bawah. Sufla itu artinya bawah. Baik. Hurufnya ada berapa? 3. Sin, sha, zain. Sin, shad, zain. Baik.
3 huruf, yaitu ujung lidah. Kalau kita gambarkan seperti ini lidah. Nah, ini apa? Bertemunya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Nah, seperti ini. Nah, disinilah tempat apa? Tempat makhorijnya sin, shad, zain. Sin, shad, zain. Baik. Sering kita paparkan ada 3 thariqah, 3 cara di dalam pengucapan huruf ini, yang mana 2 huruf ikut 2 cara, 1 huruf ikut 3. Yang pertama apa kemarin dulu? Yaitu dengan pertama meletakkan ujung lidah di pangkal gigi seri bawah. Nah, ini tata caranya. Apa kemarin? Meletakkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. Yang kedua, ini yang sama, yang mempunyai kesamaan, mengarahkan apa? Mengarahkan angin atau nafas atau suara, atau memusatkan, mengarahkan atau memusatkan sama di ujung lidah. Satu arah. Kemudian apa? Khusus untuk huruf shad, adalah diangkatnya pangkal lidah bagian belakang. Khusus untuk huruf shad adalah apa? Diangkatnya pangkal lidah. Ini secara keumuman, yaitu 3 huruf ini. Ini thariqahnya, tata caranya, tapi ini ada catatan tersendiri di poin yang kedua dan poin yang ketiga. Poin yang kedua, poin yang ketiga. Poin yang pertama semuanya sama. Huruf sin, shad, kemudian apa? Zain, semuanya sama. Poin yang kedua, khusus untuk huruf zain tidak ada angin atau nafas. Tidak ada angin atau nafas. Khusus untuk huruf apa? Zain. Nah, khusus untuk huruf shad, yaitu diangkatnya pangkal lidah bagian belakang, kecuali sin sama zain. Kecuali apa? Sin sama zain. Kecuali apa? Sin sama zain, maka ini tidak. Baik. Khusus huruf zain, maka angin sama nafas itu apa? Tidak diarahkan. Karena huruf zain itu tidak mengeluarkan apa? Nafas. Baik. Nah, ini 3 thariqah ini, 3 tata cara ini. Saya ulangi. Tolong perhatikan baik-baik. Di pembahasan huruf sin, huruf shad, huruf zain. Poin pertama bahwasanya kita harus mengetahui 3 huruf ini mempunyai satu makhrij yang sama, yaitu ujung lidah torful lisan ma'al usul as-sanaya as-sufla, yaitu bertemunya ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah. 3 huruf, yaitu apa? Huruf sin, huruf shad, huruf zain. Kemudian ada catatan selanjutnya. Apa catatannya? Yaitu tata cara pengucapannya, yaitu alamat, tata cara atau thariqah. Tata cara pengucapannya. Ada 3 poin tata cara inti dari 3 pengucapan ini. Yang pertama adalah meletakkan ujung lidah dengan pangkal gigi seri bawah.
Dan ini untuk berlaku 3 huruf, shad, sin, zain. Berlaku 3 huruf. Berlaku 3 huruf. Sama. Yaitu bahasanya huruf sin, huruf shad, huruf zain, yaitu meletakkan ujung lidah di pangkal gigi seri bawah. Sama. Yang kedua, mengarahkan angin, nafas atau suara. Angin, nafas atau suara di ujung lidah satu arah. Berlaku untuk huruf apa? Sin sama shad. Berarti zain tidak termasuk. Nah, ini berarti sin sama shad, sin sama shad. Berarti zain ini tidak. Huruf zain ini apa? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena zain itu termasuk huruf jahar, bukan huruf hamas. Gitu. Kenapa kok tidak? Dan berlaku huruf sin sama shad saja, karena sin sama shad dia huruf hamas. Jadi apa Pak? Adapun suara sama, berlaku 3, sin, shad sama zain. Jadi gini Pak, gampangannya. Huruf sin, huruf shad, huruf zain, suara itu tertuju dan angin itu tertuju hanya di ujung lidah tok, satu arah, bukan terpecah sebagaimana huruf shin. Kalau shin terpecah, tidak di satu arah. Nah, jadi Pak, nanti kalau pengen mendeteksi sebuah kesalahan bacaan, sering kita mendapati orang membaca ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini apa kesalahannya? Kesalahannya apa ini? Kesalahannya apa? Iya betul, dia mengganti huruf dengan shad dengan huruf apa? Sin. Tapi ada kesalahan rumusnya. Bahasanya dia tidak mengarahkan suara dan angin itu di ujung lidah satu arah. Dia memecahnya. Sehingga ketika dia melanggar rambu-rambu poin yang kedua ini, dia apa? Berubah huruf yang tadinya shad jadi apa? Shin. Kenapa? Karena dia melanggar rambu-rambu di poin yang kedua ini. Jadi terucap ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal atau siratal ladzina an'amta. Dan jadi shi, bukan si. Nah, huruf sin, huruf shad, huruf zain satu arah di ujung lidah. Satu arah di ujung lidah, sin sama shad. Jadi sa sama so. Coba kita cobakan. Sa, satu arah. Jangan sampai terpecah jadi sya, enggak. Tapi satu arah, coba. Sa, coba. Si, su, as. Nah, as, istawa, coba. Bismi. Nah, terucap satu arah di ujung lidah, bukan bismillah. Nah, jadi ketika kita mendengarkan atau kita sendiri membaca kalimat bismillah diucapkan dengan bis. Nah, oh dia salah di poin yang kedua ini. Seharusnya tertuju, terarahnya angin, suara atau nafas itu di ujung lidah satu arah saja. Baik, itu huruf sin. Nah, poin yang ketiga, terkhusus untuk huruf shad ada diangkatnya pangkal lidah. Bikhilaf, kecuali huruf sin sama huruf zain. Maka huruf shad poin pertama ikut, poin kedua ikut, dia mempunyai kekhususan di poin yang ketiga. Huruf sin sama huruf zain pertama ikut, kedua ikut, tapi ketiga tidak. Jadi shad diucapkan ditambahi dengan apa? Terangkatnya pangkal lidah bagian belakang, kondisi harokat apapun. Ingat-ingat, harokatnya apapun itu, mau itu fathah, mau itu kasroh, mau itu dhammah, mau itu sukun, sama.
ataupun sukun. Contoh sukun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab. Terangkat bi ashab. Bukan, jangan diucapkan dengan bi ashab. Beda. Ashabi dengan ashabi maknanya sudah berbeda. Maknanya sudah berbeda. Baik. Nah, itu untuk huruf shad. Jelas, Pak? Ada yang belum jelas? Belas. Jelas? Ada yang masih iskal, muskilah? Baik. Kita lihat. Kita masuk di halaman 44. Yuk kita lihat. Di bukunya halaman 44. Halaman 44. Dilihat halaman 44 di poin kedua dari bawah sama ketiga. Huruf apa itu, Pak? Huruf sin, huruf sama zain. Kalau yang paling bawah huruf apa itu? Shin. Baik. Yuk kita praktekkan. Pertama huruf sin terlebih dahulu. Huruf sin terlebih dahulu. Apa catatannya sin tadi? Coba. Apa catatannya sin? Berarti yang pertama ikut, yang kedua ikut atau tidak sin ini? Ikut. Yang ketiga tidak. Yang ketiga tidak. Jadi diingat-ingat, arahkan angin, arahkan suara di ujung lidah saja. Coba kita baca. Sa si su as. Baca. Yang berani, Pak, yang berani, Pak. Ini kita melatih ini loh, Pak. Melatih kemahiran lisan, bukan pengetahuan saja. Yuk kita baca. Sa si su as. Nah, yang masih meletakkan di pertengahan lidah, tolong dikoreksi dan dibenarkan. Yang masih membaca syashi, berarti dia menggunakan huruf apa? Shin. Apa salahnya berarti? Dia meletakkan suara atau angin di apa? Pertengahan lidah, bukan di ujung. Kalau kita ucapkan contoh syashi. Nah, berarti dia meletakkan angin dan suara di mana itu? Di pertengahan lidah, bukan di ujung, bukan di ujung. Nah, coba dikoreksi. Makanya dilihat, Pak. Dikoreksi sendiri-sendiri. Coba kita baca lagi. Sa si su as. Baca. Nah, sin itu, Pak, sin itu mempunyai sifat rokhwah. Rokhwah itu apa artinya? Mengalir. Kapan itu mengalirnya? Di semua kondisi, baik kondisi fathah, kasrah, dhamma sama. Jadi mengalir. Coba kalau kita ucapkan sin seperti ini, Pak, jadinya, Pak. Jadi sa si, bukan sa si su as. Bukan cuma sekedar sukunnya tok, tapi fathah sama kasrah, dhamma sama. Mengalir. Ada waktu jeda sedikit. Sa si su as. Coba baca. Susan sani sasna. Baca. Nah, ini sambil latihan merubah lagu. Terutama yang lagu kita ini tercetak dari kecil, lagu TPA itu loh, Pak. Bismillah. Irrahmanirrahim. Sampean khotaman Ramadan kemarin jangan-jangan seperti itu, Pak. Alif lam mim. Gitu, Pak. Dan gimana? Dalikal kitabul la raiba fih. Kapan nyampainya itu, Pak? Yuk kita sambil latihan. Makanya harus berani. Coba kita ulang. Susan
sanisasna. Nah, ikuti kaidah tadi. Minal musni, masisa sanisa. Kita ulang lagi. Sasi suas. Nah, jangan sampai sasi sus. Yang masih seperti itu benarkan. Susa sanisasna. Minal musni, masisa sanisa. Coba bareng-bareng perpotongan-potongan itu semuanya. Dengungnya perhatikan. Yo, mulai 1, 2, 3. Baik. Kurang kompak, Pak. Ulangi. Saya ulangi. Sasi suas. Susa sanisasna. Minal musni, masisa sanisa. Baik, kita baca huruf zain. Juga sama, Pak. Zain. Zain tadi catatannya apa? Yang pertama, ya. Yang kedua cuma tidak mengeluarkan nafas atau angin, tapi suara iya. Ikut di poin yang ketiga huruf zain, ikut tidak? Tidak. Baik. Jahar, karena dia mempunyai sifat jar. Sifat jar adalah sifat yang nampak, jelas. Harus diperjelas, tidak ada samar. Jadi za, coba. Bukan za. Nanti ketika mengucapkan idza zulzilatil ya salah. Tapi zulzila jelas. Harus lebih nampak. Baik, kita baca. Zazizuaz. Rokhwahkan, Pak. Rokhwah mengalir. Semua. Ketika fathah juga sama. Zazizuaz. Nampakkan lagi. Za berisi, zi berisi, zu berisi. Baik. Zazizuaz. Zuzazani zazna. Zani zazna. Minal muzni. Nampak? Bukan musni. Musni. Minal muzni. Maziza zaniza. Kita ulangi. Zazizu az. Zuzazani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Coba huruf zain sendiri, Pak. Monggo ulangi.
Baik. 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 Nah, coba huruf shin, Pak. Huruf shin coba. Bedakan dengan sin sama sod. Huruf shin coba. Nah, itu nafasnya di tengah, bukan di ujung. Beda ya. Jadi sha shi shu ash. Coba. Shu sha shani shashna. Minal mushni. Mashisha shanisha. Baik, harus mampu membedakan. Nanti dilatih sendiri, Pak. Yang ketiga huruf sod. Nah, sod ketiga-tiganya lengkap, paling lengkap. Dari 3 poin ini, meletakkan di ujung lidah sama mengarahkan nafas, angin, suara di ujung lidah satu arah sama, tapi ditambah dengan diangkatnya pangkal lidah bagian belakang. Kapan itu? Di setiap kondisi harokat apapun, baik itu fathah, baik itu kasroh, dhammah, ataupun sukun sama, ataupun sukun juga sama. Maka perhatikan bedanya ketika shad, ketika kasroh dengan sin, antara si dengan si beda. Baik, kita baca so, si, su, as, beda. Bukan os tapi a. As bukan os. So, si, su, as. Su, so, soni, sosna. Minal musni. Masri, son, soni, son. Baik, harus mampu membedakan mana sin, mana sod, terutama ketika kasrah, terutama ketika dhammah, dan ketika sukun. Saya ulangi, Pak. Sod, Pak. Baik. Aha. Baik. Sin, huruf sin. Baik. Aha. Baik. Baik. Huruf zain. Jaharkan za, bukan tapi za, nampak, ulangi. Baik. Naam. Baik. Baik. Nah, inilah ringkasan makharijul huruf, yaitu huruf ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bawah. Kemarin kita membahas ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bismillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.